Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin guru-guru kami, para orang tua kami, muslimin muslimat sidang jamaah salat Isya beserta tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Sembari kita beriktikaf di rumah Allah yang sangat mulia ini, mari senantiasa puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring dengan salam mari kita ucapkan kemudian kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dan terhormat Imam besar masjid, remaja dan panitia kemamuran masjid, selanjutnya bagi hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Kita merenungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang sudah sering kita membaca dan mendengarnya. Rasul mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa mendirikan puasa, barang siapa melaksanakan Ramadan imanan, karena iman, wa ihtisaban, dan karena mengharapkan balasan Allah. Ada tafsir yang mengatakan karena bermuhasabah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadirin yang berbahagia, hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali kata-katanya dengan iman. Barang siapa yang mendirikan Ramadan karena iman, apa filosofinya? Apa hikmahnya? Karena imanlah sesungguhnya yang mengawali dari setiap ibadah yang kita lakukan ini. Karena nilai-nilai ibadah yang Rasul gambarkan di dalam bulan Ramadan itu, semua itu baru dipercayai oleh wilayah iman. Ketika Rasul mengatakan awal-awal masuknya Ramadan, di malamnya ketika kita melakukan sekali sujud, Allah menciptakan satu rumah di surga yang memiliki 700 pintu dari emas yang merah. Siapa yang mengakui itu? Iman. Ketika Rasul mengatakan di pagi harinya Ramadan 70.000 malaikat mengucapkan ampunan kepada orang yang berpuasa. Siapa yang akan mengakui itu 70.000 malaikat mengucapkan ampunan? Iman. Sekali kita sujud, Allah akan menciptakan satu pohon di surga tempat kita bernaung, yang pohonnya batangnya dari emas yang merah, cabangnya dari yakut yang hijau, buahnya 70 rasa dan 70 warna. Siapa yang mengakui itu? Wilayah iman. Ketika Rasul mengatakan kita membaca Al-Quran satu huruf dalam bulan, Allah akan membalas 100 kebajikan. Wilayah iman. Rupanya segala nilai-nilai balasan yang dalam bulan Ramadan ini yang mempercayai adalah wilayah iman. Ketika iman ini sempurna, ketika kita merasakan manisnya iman, baru terasa terpanggil jiwa kita untuk menggapai akan kebajikan-kebajikan itu dengan berbagai macam cara dan berbagai macam modal. Kalau tidak ada modal iman, tak tertarik dengan kebajikan itu. Ketika disampaikan kebajikan-kebajikan Ramadan, tertarik. Terasa ini Ramadan biasa-biasa saja. Terasa tadarus Al-Quran biasa-biasa saja. Inilah iman. Maka ketika iman sudah sempurna, tertariklah kita untuk melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai balasan yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, manisnya ibadah yang kita lakukan karena manisnya iman. Nyamannya ketika melakukan ibadah,
senang hati waktu atas sujud dan terrukuk kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini karena refleksi manisnya iman. Ini hari kita melaksanakan salat secara berjamaah, tak semayang isya, tak semayang tarawih, yang menghabiskan waktu hingga 1,5 jam kadangkala. Apakah karena hari ini malam ini karena tubuh yang begitu kuat atau kesempatan yang begitu luas? Bukan. Banyak yang melaksanakan salat tarawih, malah mereka berjalan dengan bertatih-tatih kakinya yang tak sempurna, tubuh yang lemah. Sampai uluan lontuan merasa terharu bak sabah gampung lon ceramah. Sidra urang hana tuha mantang muda. Gea bak gejah, nyamban berat. Beliau ketika melaksanakan salat di samping bak gebedah haji gemu tumpang sakit lam keiyang, tetapi dia selesai melaksanakan ibadah tarawih 20 rakaat tambah dengan witirnya. Apakah karena dia itu sehat? Bukan karena orangnya nak kesempatan sehat, tidak. Dia sudah merasakan manisnya iman sehingga merasakan manisnya ibadah. Nyukuh yang tamu doa ba Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana. Nabi bermanis iman lam dadalun. Ketika rasa manis iman tak dumai lam dada, akan manis terasa ibadah. Ketika manis iman yang tersimpan dalam jiwa terasa nyaman dan senang kita nyoba ibadah. Nyan urung ka manisnya iman, hana merasa beban ge. Gebak malamnya tak tarawih Allahu Akbar, bak tak tekebi senang hati. Bagi siapa yang mendapatkan kesenangan itu? Bagi orang yang manisnya iman. Ketika melakukan ruku' Allahu Akbar, ruku' senang dalam ruku'. Walau begitu lama harus 1 jam kita melakukannya, tapi merasa tenang, aman dan bahagia karena manisnya iman. Tidak sedikit dari mereka yang tidak merasakan manisnya iman ini. Mereka di luar sana kuat, mereka di luar sana sehat, tetapi mereka merasa tenang, merasa nyaman, mereka merasa bahagia ketika mereka merebahkan tubuhnya di atas kasur yang empuk. Hana sedikit orangnya yang dengut di rumah, hana sedikit orangnya yang ledat bak tapat-tapat barang mekat, kena mekat nanti oleh tarawih. Tidak sedikit belum dirasakan manisnya iman. Hadirin yang berbahagia, inilah yang kita mohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Sesungguhnya ibadah ini bukan karena ada kesempatan. Sesungguhnya ibadah ini bukan karena sehat badan. Ketika orang bangun di keheningan malam melakukan salat tahajud, itu bukan karena tidurnya tak nyenyak. Ketika di sana mereka bangun melakukan salat tahajud, bukan karena tubuhnya begitu sehat. Akan tetapi mereka bangun di keheningan dalam melaksanakan salat tahajud, dalam tidur yang begitu nyenyak. Terbangun mereka di keheningan malam, terasa manisnya iman terbayang dalam jiwanya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana. Di keheningan malam ketika mereka kebanyakan dari hambamu tertidur, aku dalam keadaan jaga. Indahnya, nikmatnya ketika aku berdiri di keheningan malam tersebut, aku rukuk dan aku sujud menghadapmu ya Rabb. Manisnya iman di keheningan malam. Ketika selesainya melakukan salat tarawih, ada sebahagian orang yang membuka Al-Quran terus membacanya. Tidak sedikit pula yang i'tikaf dalam masjid merenungkan akan isi-isi bacaan. Apakah orang yang baca Al-Quran itu tidak ada kegiatan lain? Apakah orang yang tadarus itu tidak sibuk? Apakah orang yang tadarus itu tidak merasa ada kepentingan yang lain? Bukan. Tetapi ketika dia membaca ayat-ayat Allah dan kalam, merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman. Senang ade kedua dalam masjid, senang ade bagi tatap ayat Al-Quran, bahagia jiwa gawat renungkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Tetapi tidak sedikit di luar sana yang mereka tak merasakan keindahan ini. Malah mereka lebih indah di warung-warung kopi. Setelah salat tarawih malah nayahna semayang tarawih, lihat semayang tarawih tu bin. Setelah mereka melaksanakan ibadah biasa, mereka lebih nyaman, nyenyak, bahagia di warung kopi dan kafe-kafe ketimbang membaca Al-Quran. Lebih nyaman, bahagia menatap Android, lebih nyaman, belum merasakan manisnya iman. Hadirin yang berbahagia, ketika orang melakukan sedekah dan wakaf, apakah mereka itu kaya? Belum tentu. Belum tentu. Betapa banyak di luar sana yang memiliki puluhan ruku. Betapa banyak di luar sana yang memiliki harta, bukan satu mobil, malah mereka parkir
di luar rumah hingga satu mereka memiliki 3 mobil. Pertanyaannya adalah, sudahkah nilai satu mobil itu dia bangun masjid? Sudahkah nilai satu ruko yang nilai 500 juta dia sumbang untuk kepentingan agama dan demi masa depannya? Belum tentu. Ada orang tua ini hari yang memberi kereta untuk anaknya. Setelah dibeli mobil, diberi kereta. Pernah saya berjumpa dan menanyakan, padum no belau Hondanya. Gejawab, yum Hondanya tungku gepegah 600 juta. Honda rayanya. Apakah 600 juta itu telah dibangun masjid dan lain dan sebagainya? Belum tentu. Karena semuanya itu balasan dari Allah. Rasulullah mengatakan, satu kita memberi 10 Allah membalasnya. Malah dalam bulan Ramadan 100. Oh wate tati lem celeng hana truh lantung balasannya. Wilayah iman itu semuanya. Hadirin yang berbahagia, ketika orang merasakan manisnya iman, kan wate kaya gemet sedekah. Lam gathin tengah butuh gemet sedekah. Salah satu jadi contoh, luntuan jadi terharu di daerah Kedai Pentut. Pekerjaannya jualan pisang goreng yang berbahagia. Gemekah pisang goreng. Berapa dia mendapatkan untung? Lamna lagut. Tetapi hampir setiap Jumaat dia mendapatkan berjumpa dengan panitia masjid. Malah bawa luntuan ke pesantren padum-padum go kageja. Long roi mata tantang baik longcok sumbangan ganyan. Apakah dia sudah kaya raya? Bukan. Imannya yang begitu sempurna, merasa manisnya nilai sedekah dari harta walaupun itu sedikit yang dia miliki. Nyo tungku sedekah long kurung si agam long. Jumaat ku nyo tungku sedekah long kalung pertama kurung si inang long ganyan hanali urung-urung berjasa dalam hidupnya. Inilah wilayah manisnya iman. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang mulia, "Man qama Ramadhana imanau." Ketika mereka melaksanakan ibadah Ramadan karena iman, disitulah baru nilai dirasakan nikmatnya mereka dalam ibadah. Senang hati, bahagia, nyaman. Hadirin yang berbahagia, wah disaban. Ada yang menafsirkan makna ihtisaban itu mengharapkan balasan. Ada yang mengatakan bermuhasabah. Dalam Ramadan bagaimana kita bermuhasabah kepada Allah yang Maha Kuasa di ruku' dan sujud. Mari kita mengenang dosa-dosa yang telah kita lakukan semasa muda tempo dulu bagi kita yang telah tua. Bagi kita yang muda, betapa banyak dosa dengan Allah yang pernah kita lakukan terang-terangan atau tersembunyinya. Betapa banyak dosa dengan orang tua, dengan tetangga dan orang-orang yang kita cinta. Bermuhasabah di ruku' dan sujud, renungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Rasul mengatakan, kalau beribadah karena iman, bermuhasabah di dalamnya, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadirin yang berbahagia, ini Ramadan. Rasulullah SAW memberikan sinyal keberuntungan. Namun harus kita pula hati-hati dalam bulan yang mulia ini. Rasul pula ada memberi sinyal dan gambaran. Ada orang di dunia ini di dalam bulan suci Ramadan, mereka itu celaka. Orang lain beruntung, orang lain diampuni, mereka itu celaka, tak mendapatkan keampunan. Siapakah mereka? Inilah makna dari hadis Rasulullah SAW, riwayat Muslim, ketika Rasul naik di atas mimbar. Ketika itu Rasul mengatakan 3 kali amin, 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 amin. Setelah selesai khutbahnya baginda Nabi, sahabat menanyakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hantam nilai berosokan mengucapkan amin ya Rasul. Apa gerangan hingga dirimu mengatakan 3 kali amin?" Rasul menjawab, "Barusan Jibril membacakan doa. Terus aku mengaminkan akan doanya Jibril." Apa kata Jibril? "Muhammad, lun baca doa bauronyo." Katim kata amin, lung tim ya Jibril. Apa doanya Jibril? "Muhammad, celakalah." Kata-kata celaka. Celakalah bagi orang-orang yang bertemu dengan Ramadan dan mereka melalui bulan Ramadan tersebut. Ketika bulan Ramadan itu lalu terus begitu saja, mereka tidak diampuni akan dosa-dosanya. Sementara dalam Ramadan bulan ampunan, pakan tumanyan urung yang pegahli Rasul hana merumpa ampunan. Inilah kata baginda Nabi, orang yang tidak ada ampunan dalam bulan Ramadan,
Itulah mereka ketika berada dalam bulan Ramadan, merasakan bulan ini biasa-biasa saja, tidak ada istimewa, sehingga tidak ada nilai-nilai kebajikan yang ditanam dan dilaksanakan dalam bulan Ramadan. Maka Jibril mengatakan, celaka mereka. Rasul menjawab, amin. Hadirin yang berbahagia, berdoa kita kepada Allah yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita jauh daripada orang-orang yang celaka. Yang kedua, Jibril berdoa, Muhammad celaka bagi hamba-hamba Allah, celaka bagi manusia-manusia yang mereka hidup bersama orang tuanya, tetapi mereka tidak mendapatkan syurga dari dua orang tuanya. Hadirin yang berbahagia, bukankah nilai-nilai kebajikan itu, nilai-nilai ibadah ada pada orang-orang tua kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita berbakti kepadanya? Bukankah orang yang memberikan kasih sayang, bukankah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita itu orang tua kita? Bukankah orang yang cukup sayang ke kitanya dalam dunianya, orang syik kitanya? Orang yang menyayangi kitanya, orangnya yang menyanjungi belum tentu jasanya begitu besar kepada kita. Kadangkala mereka itu, ketika kita sudah menjadi orang sukses, ketika katanya orang kadewasa ka sukses, ketika itulah dia berteman dengan kita, merasakan keindahan dalam hidup kita. Tetapi orang yang sangat berjasa dalam hidup katanya adalah orang tua katanya. Ketika kita belum ada apa-apanya, ketika katanya dalam keadaan yang lemah, dilahirkan dalam keadaan penuh darah dengan air mata wahnan ala wahnin, lahir uduknya siapa hanya tak berlaku ke semana ke pulau belah meja tumpek ke bimom malam haitim tengut ke jaga ke menjaga malam perletai ke tapi ke menjaga demi katanya. Gedidi menjadi orang yang tumbuh besar dan dewasa. Selesai SD han gepiuh liurung Tuhan yang gesambung SMP. Selesai tanyo SMP puka gepiuh hana bahagia anak gena menjadi orang getamah SMA. Selesai gesambung kuliah gesambung beut. Kadang jaitat penggalau. Terasakan keban perjuangan orang tua kita tempo dulu. Lang-lang gejematok. Lamblang ke Cemangkoi, lamblang ke Kemukoh. Pertanyaannya adalah, orang yang sudah berjasa dalam hidup kita nyoronyonya, orang yang tempat tak buat kebajikan yang dipegah li Rasulullah pada orangnya jenau. Mungkin yang mantangna akan terjawab orang silung orangnya di rumah, kiban keadaan orangnya, yang kulit orangnya yang kakrut ngan wap ke perayuk kita nyo, ngan mata orangnya yang kamulai rabun ngan wap ke didik kita nyo. Yang tuut orangnya yang kamu mulai lemah bak gedang wap gemitah rezeki ke katanya jamun. Yang penyakit berbagai macam kalang tubuh orangnya gedun penderitaannya, yang urojih hana gemajuh makanan-makanan yang bergizi demi kesisihkan dana untuk kehidupan kemajuan katanya. Ho orang Tuhannya orangnya. Hadirin yang berbahagia, pernahkah dah bayangkan Ramadannya dumna kata tolong, dumna kata bantu? Yang merosokan tanya yang jino tak buka puasa dengan perumoh, dengan anak penuh dengan lezatnya makanan yang tak pajuh. Pernah anak tak bayangkan pakai ban urungnya di rumah kadangan isi truk ke buka puasa, kadangan bu putihnya yang geam. Hadirin yang berbahagia, bajai baru yang kadang kala urungnya kata belau ke perumoh yang kata kerja miliki li anu. Tetapi hurung Tuhan metuahnya yang sakit dalam tubuh gedung urungnya gena minta rezeki gena belau ke rauhan mampuli, gena minta rezeki gena mensedekah anak kuasali. Bagaimana kabarnya mandum terus terjawab. Hadirin yang berbahagia, dalam perjalanan waktunya tubuh yang begitu sakit, urungnya ka kubah dunia yang kadang kala urungnya. Pernahkah anda terbayangkan urungnya udep bak sabah alam, yang tak yakin dengan keimanan sesungguhnya mereka hidup pada satu alam, alam yang sangat mengerikan, alam yang sangat menakutkan. Itulah alam kubur. Mereka hidup di alam sana, menatap anak cucunya di dunia ini, senang hati bahagia kekalan tanya ke berhasil, taih ngan cukup nyaman, tak pajuh ngan cukup mangan, cukup senang hati dan gembira. Akan tetapi terdahkah tidak kita membayangkan mereka lagi makan apa di sana? Mereka pakaian apa yang sedang dipakai di sana? Bagaimana kondisi mereka di sana? Hana jauh tak bayangkan urungnya.
Selain hanya lagi laksana urung dua perih anu urunyo bak pintu rumah. Saraya geduk bak pintu getatap luar. Ngan tu tengah dia ngan rekung tengah gerah ngan tubuh tengah lepit hat pakaian hana. Gepreh anu wo dengan harapan jipuo makanan. Gepreh anu wo dengan harapan jipuo pakaian. Anu hana truh-truh urah terasa ru imata. Menukuk tamselan yang urangnya dalam kubu. Yakin dan percayalah di situ ada kehidupan kubur yang mengharapkan balasan katanya anu, yang mengharapkan kasih sayang katanya anu. Hana lain cara tabalah jasa urung tuha yang kahana linyan. Hana lain cara tabalah jasa urung tuha yang sangat berjasa dalam udik katanya nyan. Urung yang katanya cinta, urungnya yang hanali di tatapan mata katanya. Hana lain dengan tabalah selain dengan doa nilai-nilai kebajikan sedekah yang selalu ringan tu atas nama agaknyan katanya bersedekah, dan selain dengan nilai-nilai wakaf, dengan nilai kebajikan itulah mereka merasa ringan, mereka merasa tersenyum dan bahagia di alam sana. Hadirin yang berbahagia, ono dapat ulun Tuhan sampaikan, moga ada manfaatnya. Yang terakhir Rasul mengatakan orang yang celaka itulah orang yang ketika disebutkan namanya mereka tak mau bersalawat kepadanya. Bulan yang penuh dengan keberuntungan, bulan yang penuh dengan berkah. Perahu Ramadan uronyo ka bersandar dan berlabuh ka dalam 18 urau. Hanya 12 urau tu perahu Ramadan yang akan diberangkat. Perahu itu sudah terbuka pintunya. Mari kita masukkan amal kebajikan ke sana. Pertama amal kebajikan dalam perahunya. 12 tu perahu Ramadan akan berangkat, belum tentu dia akan kembali lagi. Jikapun dia kembali lagi, belum tentu kita akan mendapatinya. Apalagi situasi kondisi yang namanya virus corona. Kan hanya Indonesia geger, dunia ini hari geger. Betapa puluh ribu orangnya mati urung daerah Amerika. Apakah itu virus corona? Allah memberikan untuk nupake manusia di bumaunya, untuk nupake kehidupan manusia dalam bumaunya. Hana sau tepe lain Allah yang Maha Kuasa. Maka mari tingkatkan amal ibadah dan amal kebajikan. Moga sisa-sisa Ramadan hanya pada murotu tak kumpulkan amal kebajikan. Ketika perahu Ramadan iwau, amal kita penuh di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir mungkin atranyo ka sering long ulang-ulang hana merasa malai pula hana merasa bosan ulun tuan. Alhamdulillah yang kalung pegah berosokon dayah yang tengah tabangun lampu bebasan tanah wakaf menteng galom selesai. Mungkin sekitar daerah 800 meter tu dari Serbai per 50 meternya. Alhamdulillah pendidikan pun kajalan. Selesai rencana lihuro raya lunuk terima santri mondo akan tetapi serba manteng kekurangan. Bau dua galomna, MCK galomna. Tapi bilik karena limau bau hasil sumbangan masyarakat berubah dua galomna serba kekurangan dan sebagainya. Maka untuk pembebasan tanah wakaf harga 150,000 per meter untuk kadang-kadang ingin menyumbang ubi-ubi nak kuasa. Nyan alhamdulillah kamu terima walau sekecil apapun sangat berarti bagi kamu untuk pembangunan tempat agamanya. Inukuh anak katanya murnau, inukuh masa depan anak bangsa katanya. Mungkin terakhir itu na santri kamu yang membagikan alamat atau berupa amplop tungkucok. Mungkin hana malamnya nenuk sumbang pajan ngena, silakan nepuo kadang nenejo bapa panitia, silakan netitip, sangat berarti ke kamu. Dayah milik umat, nyo pun milik kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin atas semuanya. Nyo kena dapat ulun tua sampaikan lebih dan kru ulun tua lekemah. Hadanallahu wa ikum ajmain.